Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Pagi. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Rahmat Wibowo dianugerahi penghargaan oleh Museum Rekor Indonesia. Penghargaan diberikan atas keberhasilan Kapolda Sumatera Selatan dalam pelayanan masyarakat dan penanganan berbagai kasus di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Pemberian penghargaan Museum Rekor Indonesia MURI kepada Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Rahmat Wibowo disampaikan langsung oleh Jaya Suprana sebagai pendiri MURI pada 11 Desember 2023. Atas keberhasilan dalam pelayanan masyarakat dan penanganan berbagai kasus di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Rahmat Wibowo menerima beberapa penghargaan. Pendiri Museum Rekor Indonesia Jaya Suprana mengatakan MURI sangat mengapresiasi kinerja Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Rahmat Wibowo yang telah menorehkan prestasi gemilang dalam menjaga ketentraman, ketertiban, dan penegakan hukum masyarakat di Sumatera Selatan. MURI dengan bangga mengapresiasi prestasi cemerlang tugas pelayanan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan dengan mengukuhkan sebagai rekor MURI 1. Pengungkapan dan penanganan kasus BBM ilegal dengan barang bukti terbanyak, yaitu sejumlah 637.744 ton. Penanganan kasus pembalakan liar kayu terbanyak sebesar 1.860 keping kayu olahan dan 720 kayu gelondongan. Penanganan pengaduan terbanyak melalui aplikasi bantuan polisi sebesar 25.297 aduan melalui WhatsApp berbasis API. Bravo, Polda Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan akan menjadikan pencatatan rekor MURI sebagai motivasi untuk lebih baik dalam melayani masyarakat demi terciptanya Kamtipmas yang kondusif. Jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua menggelar apel siaga pengawasan pemilu 2024 di halaman kantor Bawaslu Yapen. Kegiatan apel adalah bentuk upaya menghadapi tahapan krusial jelang pemilu, yakni tahapan kampanye dan distribusi logistik untuk mengantisipasi kecurangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua melaksanakan apel siaga pengawasan pemilu 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh para pengawas pemilu umum tingkat distrik Kabupaten Kepulauan Yapen, Wakapolres Kepulauan Yapen, hingga Kejaksaan Negeri Serui pada hari Rabu 13 Desember 2023. Anggota Badan Pengawas Pemilu Yapen Salmon Robaha mengatakan, pengawas pemilu umum telah siap untuk membangun langkah maju dalam proses pengawasan serta menjaga netralitas tanpa berpihak. Semua bergandengan tangan, satukan tekad dan tujuan dalam sebuah proses pemilu dan penegakan hukum. Harapan saya kepada pengawas pemilu distrik, kita adalah pengawas pemilu yang di pundak saudara-saudari terletak sebuah harapan masyarakat untuk menjaga hak suara mereka. Jagalah itu, kawalah itu sampai suara itu ditetapkan dan terkonversi menjadi kursi. Pelanggaran pemilu tidak harus menjadi pembuat konflik, apalagi pengatur skor. Lakukanlah pengawasan sebaik mungkin. Kedepankan pencegahan dan tegas. Tegakkan hukum pemilu manakala pencegahan itu sudah dilakukan. Selaras bersama Wakapolres Yapen, Kompol Nur Salam Saka menyampaikan, pihak kepolisian akan menjaga kepercayaan masyarakat untuk menjaga hak suara masyarakat, serta menjaga netralitas hingga pemilu 2024 mendatang. Pengawas pemilu, ya kita diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemilu itu supaya berjalan lancar, damai, jujur, dan adil. Jaga integritas dan marwah kita sebagai
petugas yang diberikan kewenangan untuk mengawasi jalannya pemilu ini, baik itu pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Kompol Nur Salam Saka juga berharap masyarakat turut bekerja sama untuk menjaga keamanan jelang pemilu 2024. Tim Humas Polres Kepulauan Yapen melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi memberikan pembekalan dan arahan kepada 441 siswa pendidikan dan pembentukan Bintara Polri gelombang kedua Angkatan 49 tahun anggaran 2023 di Aula Tribrata Polda Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi memberikan pembekalan dengan tema kesiapan lulusan Diktuk Bapolri dalam menghadapi era 5.0. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pejabat utama Polda Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara menekankan kepada para calon bintara agar memiliki mental yang kuat dan berwatak bayangkara. Mentalitas yang baik menjadi syarat bagi seorang anggota Polri dalam menjawab tantangan di masa depan. Tunjukkan bahwa kalian adalah emas, intan, yang cemerlang, yang menerangi. Dan Anda menjadi polisi muda yang bisa jadi contoh bagi yang lain. Anda bukan polisi muda yang harus terus-menerus mencontoh. Tapi Anda saatnya menjadi polisi yang bisa menjadi contoh bagi polisi yang lain. Selain itu, Kapolda juga menyampaikan untuk menjadi polisi yang baik, setiap siswa harus mencintai pendidikan dan pelatihan yang sedang dijalani. Meningkatkan kemampuan dan membuktikan diri sebagai seorang anggota Polri yang menjadi kebutuhan di masa yang akan datang. Tim Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Presisi Pagi akan segera kembali, tetaplah bersama kami.